Sebelum saya mulai, saya minta maaf. Saya tadi lupa bawa kitab. Tapi alhamdulillah pembahasannya sudah sempat saya baca. Salah kita tetap bahas ya. Lupa saya tadi. Hujan tadi saya buru-buru. Hari insyaallah. Iya, sudah mulai. Tidak apa-apa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang kami mohon rahmat, hidayah serta taufik darinya. Hari ini kita kembali dikumpulkan di dalam kajian lanjutan syarah Kitab Tauhid li Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya, pembahasan tentang tauhid. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa kali dan semoga kita bisa menyelesaikan kitab ini. Kemudian salam serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin, pada kesempatan kali ini kita memasuki suatu pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang hadis Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu sallallahu alaihi wasallam ala khimarin yuqalu lahu Ufayr. Suatu ketika aku pernah dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, khimar, yaitu dengan keledai, ya, khimar, keledai, yuqalu lahu Ufayr, nama keledainya itu Ufayr. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Ya, kuntu, kata Mu'adz bin Jabal, kemudian aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan nabinya dan rasulnya lebih mengetahui. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, amma haqqullahi 'alal ibad, adapun hak Allah terhadap hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, hak Allah terhadap hamba-hambanya yaitu agar diibadahi dengan benar dan tidak, ya, disekutui, tidak, ya, melakukan kesyirikan dalam ibadah, ya. Bahwa ibadah itu hanya boleh untuk Allah, tidak boleh ada syirik di dalamnya. Ini hak Allah terhadap hamba-hambanya. Wa amma haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba terhadap Allah, setelah dia menjalankan hak Allah tadi, dia punya hak, ya, yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya, yang Allah tetapkan wajib bagi Allah memenuhi hak hamba tadi. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, alla yu'adzibahu man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba terhadap Allah apabila dia telah memenuhi hak Allah yaitu tauhid, menjauhi syirik, bahwa Allah tidak akan mengadabnya. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh para ulama dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Subhanallah, hadis ini masyaallah muslimin, ya, hadis yang syarat dengan faedah. Di awal kalimat Nabi SAW, ya, bertanya kepada Mu'adz. Pertama kita bahas dari hadis, ya. Kuntu radifun Nabi SAW. Kata Mu'adz, aku dahulu pernah diboncengi oleh Nabi. Ya. Ini merupakan wujud ketawaduan Nabi SAW. Beliau membonceng muridnya, ya, membonceng muridnya atau
ya sahabatnya, ya dekat dengan murid dan sahabat. Subhanallah, saya kalau membaca hadis ini tadi ketika sebelum saya berangkat saya baca, saya jadi teringat guru saya di Yaman. Beliau ya, murid dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Subhanallah, ada pengalaman menarik yang saya tidak dapatkan dengan guru-guru yang ada di Indonesia. Apa itu? Ketika ngaji saya dengan beliau ada kopi satu, kopi susu itu satu. Saya minum berdua. Jadi satu kopi saya kebetulan yang ambil pelajaran waktu itu tentang Ilal Tirmidzi kalau tidak salah kitab hadisnya. Itu hanya saya. Jadi saya duduk dengan beliau. Jadi kopi itu satu minum seruput saya dengan beliau. Jadi subhanallah itu tidak ada batasan. Tawaduk. Dan saya tadi waktu baca teringat guru-guru saya seperti itu. Artinya dekat dengan murid. Dan Nabi SAW seperti itu. Ya dekat perhatian kepada muridnya. Beliau gonceng muridnya. Goncengnya pakai apa? Ya, ala himar, keledai. Wujud tawadu Nabi SAW. Nabi SAW ini kalau mau kuda yang paling mahal ketika itu bisa beliau. Nabi SAW kalau mau kuda yang paling mahal jemaah bisa dapat. Tapi wujud tawadu Nabi SAW, beliau menaiki himar, keledai. Dan perlu antum ketahui, keledai di zaman Rasulullah SAW bukan sesuatu yang mewah. Kalau kita sekarang mungkin motor itu Astrea Grand misalnya, atau Honda Astrea atau Honda Supra, ya. Kalau mungkin yang mahal-mahal itu kan banyak. Dia naiknya itu Nabi SAW. Beliau menaiki kendaraan keledai. Yuqalu lahu Ufair. Namanya itu apa? Ufair. Ya, Muqawqis. Jadi keledai ini diberi hadiah oleh Muqawqis untuk Nabi SAW. Ya, Nabi SAW memberi nama keledainya itu dengan nama Ufair. Jadi itu sebagian orang mengatakan yustahab, ya, termasuk mengikuti Nabi SAW memberi nama kendaraan. Antum kalau punya kuda di rumah dikasih nama. Nabi SAW punya bigol. Bigol itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Melahirkan anak namanya bigol. Ukurannya antara kuda dengan keledai. Dikasih nama oleh Nabi SAW apa? Duldul. Duldul ini umurnya panjang. Sampai ke Khulafaur Rasyidin dipakai terus. Duldul namanya. Misalnya lukisan ada kambing atau kuda. Dikasih nama Duldul. Subhanallah. Itu kendaraannya Nabi. Boleh tidak motor dikasih nama? Boleh. Antum abang ini punya motor kesayangan NMAX merah. Dia kasih nama Ufair. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Atau Duldul. Ya. Ya, enggak apa-apa. Ada juga onta dikasih nama Qaswah. Ya, kalau tidak salah ya. Namanya Qaswah kalau tidak salah. Jadi Nabi SAW itu memberi nama. Bahkan benda mati pun diberi nama. Apa contohnya? Pedang Rasulullah SAW. Apa namanya pedangnya Nabi? Siapa yang tahu? Pedangnya Nabi apa namanya? Pedangnya Nabi apa namanya? Zulfikar. Nabi SAW memberi nama pedangnya. Antum nggak apa-apa punya parang di rumah dikasih nama Zulfikar. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Zulfikar. Apa yang lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting maknanya baik. Ya, jangan dikasih nama yang maknanya nggak baik. Sebagian orang punya kuda itu saya dengar kuda-kuda pacuan namanya aneh-aneh. Coba dikasih nama yang bagus, doa ya. Misalnya sang juara. Bisa doa buat juara ya. Walaupun nanti ada pembahasan tentang pacuan kuda. Pacuan kuda itu harus dibahas. Ya, sebenarnya itu bagus. Hanya saja ada ya penyakit-penyakit yang muncul, judi dan sebagainya. Aslinya baik pacuan kuda ya. Beradu kuda ya. Ufair, Zulfikar, Duldul, itu namanya ya. Nabi SAW itu memberi nama kendaraannya. Kemudian kita lanjut pembahasan hadis ya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad ya Mu'ad, atadri. Nah, ini uslubnya Nabi SAW. Uslubnya Nabi SAW itu ditanya dulu. Beliau tanya dulu ya, itu uslubnya Nabi ya. Metode pendidikan Nabi ditanya dulu. Supaya apa? Supaya orang itu fokus. Contohnya saya mau tanya, saya mau ngisi tentang rukun Islam. Saya mau tanya dulu. Sebutkan rukun Islam, siapa yang tahu? Padahal saya belum bahas. Semuanya diam, gak ada yang tahu. Ketika saya bahas, orang, oh ternyata itu. Tapi kalau langsung saya bahas rukun Islam, gak masuk di kepala. Ya, nah itu. Litanbih,
untuk memperingati supaya orang itu siap menerima ilmu. Nah, maka ditanya dulu, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, apakah kamu mengetahui hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah? Apa jawab Mu'ad? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, ini adab. Antum kalau tidak tahu sesuatu, ya Allah wa a'lam. Apakah boleh Allah wa rasuluhu a'lam? Terjadi khilaf para ulama. Apakah masih boleh kita mengatakan sekarang? Antum tanya tentang agama, saya bilang Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ini khusus ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, maka yang cukup kita sebutkan Allahu a'lam. Tidak boleh ditambah dengan wa rasuluhu. Sebagian ulama membolehkan. Tidak apa-apa. Asalkan pertanyaannya berkaitan dengan syariat Islam. Pertanyaannya berkaitan dengan syariat Islam. Apa maksudnya? Di sini ada hikmah. Ketika seorang mengatakan tentang syariat Islam, dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, dia menetapkan bahwa Allah sudah mengajarkan seluruh syariat kepada Nabi. Tidak ada yang disembunyikan. Rasul tahu segala hal tentang agama ini. Ya. Bukan segala hal ilmu gaib, tapi tentang agama Islam Nabi SAW sudah diajarkan. Maka tidak apa-apa kalau berkaitan dengan syariat Islam. Ya. Namun yang lebih selamat, kata para ulama di antara Syekh bin Baz, ya, sebaiknya tidak usah. Cukup katakan Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Ya, saddud dzari'ah, untuk menutup pintu-pintu kesyirikan. Ya. Takutnya ada hulu terhadap Nabi SAW ketika sering diucapkan, ya. Wa ma haqqullahi 'ala al-ibad. Rasul bertanya kepada Mu'ad, apa hak Allah kepada hambanya? Ya. Kemudian ketika Mu'ad mengatakan Allah wa Rasul alam, Nabi SAW menjawab, amma haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya. Hak Allah terhadap hambanya itu apa? Diibadahi dan tidak diduai, ya. Tidak ada sekutu-sekutu dalam ibadah, tidak ada tandingan-tandingan dalam ibadah, ya. Tidak ada syarikat-syarikat dalam ibadah, murni hanya untuk Allah SWT. Ya. Itu hak Allah SWT. Ya. Dan subhanallah, hak Allah ini, ya, sudah sering kita bahas, tapi yang namanya tauhid harus terus diulang-ulang. Ini hak Allah, hak Allah. Hak hamba apa? Allah yu'adziba ma la yusyrik bi syai'a. Kata Rasulullah SAW, adapun hak hamba ketika dia memenuhi hak Allah yaitu tauhid, dia tidak akan diazab. Subhanallah. Ya, itu hak Allah, tauhid. Oleh karenanya masalah tauhid, inilah tujuan kita diciptakan. Ya, dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56, semua sudah hafal ayatnya. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, kata para ulama, ya, illa liya'budun ay liwahidun. Kecuali untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya, aku tidak butuh diberikan rezeki. Allah. Allah tidak butuh dengan uang kita, harta kita. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Ketika antum bersedekah melakukan perintah Allah, itu kembali ke antum. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dengan sedekah antum. Allah tidak butuh dengan kebaikan-kebaikan antum. Kembali kepada kita. Inna Allah huwa razzaq. Allah yang memberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Ya. Tauhid adalah sebab kita berada di bumi. Itu harus dicamkan baik-baik. Ya. Lawannya tauhid adalah kesyirikan, hal yang paling dibenci Allah SWT. Dan tidaklah para nabi dan rasul diutus kecuali untuk memperingatkan bahayanya syirik dan mengajak kepada tauhid. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada Muhammad dan kepada umat-umat sebelummu, kalau kamu melakukan kesyirikan, ya, la yahbatanna 'amaluk, hilang seluruh amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang merugi.
Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah mengutus di setiap kaum, setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk apa diutus? An i'budullah, agar mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi kesyirikan. Taghut sudah dibahas minggu lalu. Siapa yang tahu taghut? Yang ada minggu lalu siapa ya? Abu Syakir. Taghut yang antum paham apa? Kan sudah dibahas 2 minggu lalu. Sesembahan selain Allah. Ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik. Ya, kullu ma'ubida min dunillah, yaitu taghut. Kisan. Taghut selain itu apa lagi yang antum tahu? Kemarin kita sudah bahas. Menurut Umar bin Khattab apa taghut? Asyaitan. Syaitan. Kemudian Jabir bin Abdullah apa mengatakan taghut? Apa kata beliau? Apa kata beliau? Al-kuhan alladzi nazala alaihi syaitan. Para dukun. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan apa itu taghut yang paling bagus. Saya masih ingat. Ya. Kullu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala hal yang hamba itu melampaui batas terhadapnya, baik dalam hal ketaatan atau mengikuti atau dalam hal ibadah. Ya. Semua lebih luas lagi makna taghut. Maka Nabi diutus untuk mengingatkan masalah itu. Ya. Seorang akan selamat. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang selamat kata Allah Subhanahu wa taala, siapa? Orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan antara tauhid dengan kesyirikan. Ya. Ulaika lahumul amnu. Mereka yang mendapatkan rasa aman. Mereka yang mendapatkan kebahagiaan. Wa hum muhtadun. Mereka yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena tauhid. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW ketika Abu Dzar mengatakan ataitu Rasulullah SAW, aku mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, thumma mata ala dzalik, lalu dia meninggal ketika mengucapkan la ilaha illallah, shadiqan min qalbi, tentu benar dari hatinya, ya. Thumma mata ala dzalik, illa dakhala al-jannah, kecuali orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Abu Dzar ketika mendengar ayat ini, beliau mendengar hadis ini, dia berkata kepada Nabi, ya, wa in saraqa wa in zana, ya Rasulullah, meskipun orang tadi pezina, orang tadi pencuri, apa kata Nabi SAW? Wa in zana wa in saraqa. Meskipun orang itu pezina, meskipun orang itu pencuri. Ditanya lagi Abu Dzar nggak puas ini, tanya lagi, wa in zana wa in saraqa. Meskipun orang itu pencuri pezina, wa in zana wa in saraqa. Nabi bilang, iya, meskipun dia itu pencuri, meskipun dia pezina. Diulang sampai 3 kali. Abu Dzar kayak kaget dengan kabar seperti ini. Ya. Beliau kaget dengan berita seperti ini. Ya. Dalam sebuah hadis yang mirip seperti ini, yaitu percakapan antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Ketika Jibril mengatakan, ya Muhammad, bashir ummataka bil jannah liman mata la yusyriku billahi syai'a atau kama qala. Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kabarkan berita gembira kepada umatmu dengan surga bagi mereka yang meninggal tidak menyekutukan Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Nabi SAW bertanya seperti pertanyaannya seperti pertanyaannya Jabir, Abu Dzar, seperti pertanyaannya Abu Dzar. Beliau bertanya, wa in zana wa in saraqa. 3 kali. Hanya bedanya pada akhir hadis Jibril menambah 1 dosa. Beliau mengatakan wa in zana wa in saraqa wa in syaribal khamr. Meskipun dia pencuri, meskipun dia pezina, meskipun dia peminum khamr. Ya. Namun perlu antum perhatikan, yang seperti ini bukan mengajarkan kita supaya antum melakukan dosa. Hadis seperti ini bukan justru Ustaz tadi bilang yang penting
Tauhid, jauhi syirik. Tidak apa-apa minum 1 kali 2 kali. Ya, yang padahal sudah taubat, minum lagi. Gara-gara di sini. Yang dulu sudah tidak meninggalkan zina lagi. Ya. Yang misalnya pegawai atau pejabat sudah taubat dari korupsi lagi. Yang penting tauhid. Bukan begitu maknanya. Apa maksud hadis ini? Menunjukkan bahwa tauhid itu besar sekali keagungannya. Ya. Bukan berarti orang itu ketika mencuri selamat. Tidak ada. Semua ada hisabnya. Semua ada hitung-hitungannya. Ya. Berzina ada hukumannya di dunia, ada hukumannya di akhirat. Mencuri ada hukumannya di dunia, ada hukumannya di akhirat. Semua ada hukumannya. Hanya saja insya Allah orang muwahhid, orang yang bertauhid, tempat akhirnya di surga. Meskipun pada akhirnya sebelumnya dia masuk dulu ke dalam neraka. Ada juga pelaku dosa besar yang selamat berkat syafaat. Ya. Berkat syafaat Rasul, syafaat sahabat dekatnya, syafaat guru-gurunya misalnya, atau murid-muridnya, orang-orang saleh. Ya. Kan dalam sebuah hadis dikatakan sahabat yang saleh itu bisa menyelamatkan. Ya. Makanya ini pentingnya mencari sahabat. Ya. Almar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yakhalil. Seorang itu bergantung atau berada di atas agama temannya. Ya. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Perhatikan siapa yang kau berteman dengannya. Hati-hati. Ya. Islam menyuruh kita memilih teman. Ya, kita kebanyakan syubhat. Tidak boleh pilih-pilih teman. Main. Siapa sih? Enggak. Islam menyarankan kita untuk memilih teman. Pilih teman yang baik supaya selamat agama kita. Enggak bisa kita bergaul di sana sini. Orang main kartu di sana kita pergi. Orang ada minum kita pergi. Biar kita tidak minum kita duduk dengan orang minum. Ini syubhat-syubhat. Enggak. Kita disuruh memilih teman yang baik. Teman yang baik ini akan menyelamatkan kita. Ya. Subhanallah. Ini pentingnya tauhid. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, ya. Wa in lakiyani bi ghurabil ardi khataya. Seandainya engkau datang kepadaku nanti ketika wafat, dia membawa dosa sepenuh bumi. Ya. Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a. Tapi engkau tidak menyekutukan Allah. Engkau datang dengan dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak melakukan kesyirikan, muwahhid. Tapi dia tidak bisa nahan dirinya, bagi maaf, dari berzina. Dia sudah mencoba untuk menjaga dirinya. Ya, akhirnya terjebak di dalam minuman khamar. Tapi dia jaga tauhid. Atau dosa-dosa lainnya. Bukan berarti dia sengaja melakukan. Kata Rasulullah SAW, la ataituka biqurabihal maghfirah. Kata Allah dalam hadis qudsi, Allah akan datang kepada kita dengan ampunan yang sebesar bumi juga. Subhanallah. Antum datang dengan dosa sepenuh bumi, Allah kasih ampunan sebesar bumi. Selama apa? Tidak melakukan kesyirikan. Dan syirik ini bukan masalah sepele. Bukan cuman sembah patung, bukan. Sebagian orang mempersempit makna syirik. Syirik itu menyembah patung berhala. Sekarang sudah tidak ada berhala, tidak ada kesyirikan. Keliru. Ya, keliru. Kesyirikan itu banyak. Seorang berharap datang ke kuburan wali, minta kepada kuburan wali. Dia lupa berharap kepada Allah. Dia meyakini meminta di kuburan lebih mustajab, lebih dikabulkan daripada minta di masjid. Ada tidak? Ada orang seperti ini. Saya curhat sedikit, tidak apa-apa. Ketika saya masih jadi santri di salah satu lembaga pengajaran Surabaya, guru-guru ilmu saya banyak. Ya, banyak sekali guru-guru saya. Ya, salah satunya Kiai Munaji, Kiai Saleh Sahal, orang yang Allah sudah meninggal. Ya, Ustadz Saleh Sansuri, banyak guru-guru saya. Dan saya dulu sering sholat di Masjid Ampel, karena memang tempat sholat saya. Saya belajar di situ, saya sholat di situ tiap hari. Saya beberapa kali ketemu tokoh-tokoh agama dari Bengapu yang sering ke sana ketemu. Nah, ini memang tempat saya di situ. Dan saya pernah sekali makan di warung Padang dekat Masjid Ampel. Ketika itu datang orang dari Malaysia. Subhanallah, orang dari Malaysia datang. Dia traktir semua yang ada di warung. Subhanallah, nggak jadi keluar uang kita.
Akhirnya saya tanya, terima kasih Pak, habis makan saya duduk sama orang Malaysia. Dari Malaysia datang ke Masjid Ampel. Saya tanya, Pak, subhanallah, ini dalam rangka apa ini? Iya, saya ini lagi ada masalah, musibah. Saya mau datang berdoa kepada wali. Ini keyakinan. Ya, minta di masjid di Malaysia sana kurang mustajab. Lebih makbul itu di Masjid Ampel. Kenapa? Karena di sebelah masjidnya ada makam Mbah Sunan Ampel. Ini keyakinan banyak. Saya juga pernah ketemu ada satu pemuda dari Jakarta datang untuk menghatamkan Al-Quran di makam Mbah Sunan Ampel. Saya tanya tujuannya apa? Saya lagi masukkan CV ke perusahaan supaya diterima. Subhanallah, seperti ini banyak jemaah. Ini saya langsung komunikasi dengan orang-orang. Ya. Dan saya salah satu yang pernah melakukan hal tersebut. Dulu kita pernah melakukan hal tersebut. Saya pernah baca Al-Quran di makam Mbah Sunan itu mulai dari jam 8 sampai jam 4 subuh. Sebelum sholat subuh baca. Karena pemahamannya seperti itu dulu. Ya, membaca Al-Quran di masjid kurang afdal. Yang lebih afdal itu di sebelah makam wali. Ini keyakinan yang keliru. Padahal kita ketahui ahabbul buqa ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di mana? Masjid. Bukan di kuburan wali. Bukan di kuburan wali. Maka kalau ada yang bilang nggak ada lagi kesyirikan, buta matanya, buta hatinya. Kesyirikan justru sekarang semakin merajalela. Ya, semakin merajalela. Pengkultusan tokoh-tokoh agama dianggap mengetahui perkara gaib. Untuk melihat ada satu kiai mengaku bisa bicara dengan semut. Saya satu kali lihat kajiannya, ya Allah ini ngomong apa kajian? Tapi yang dengar banyak. Ya, buka Al-Quran cerak, nggak baca juga Qurannya, ngomong ngelentur ngalor ngidul. Tapi yang anehnya, subhanallah, jamaahnya banyak. Di sini kita bahas kitab tauhid, antum lihat jamaahnya berapa? Berapa jamaahnya? 20 nggak nyampe. Ya. Maka kalau inna itu terus diulang, jamaahnya banyak. Subhanallah, ya. Ini manusia ini butuh dengan bimbingan tauhid. Ya. Yang benar sedikit, yang ngawur banyak. Akhirnya banyak pengikutnya. Artinya orang ini butuh dengan ilmu. Ya, butuh dengan ilmu. Ya, syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Apabila seorang itu mati membawa dosa syirik. Ya. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innahu man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dalam ayat yang lain dikatakan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang melakukan syirik, jika dia wafat membawa dosa syirik, Allah tidak ampuni. Tentu syirik ini bertingkat-tingkat. Yang dimaksud ini syirik akbar, syirik besar. Dia membawa dosa syirik. Dan dia terlepas dari 3 penghalang. Dia tahu, tapi dia tetap melakukan kesyirikan. Ada tidak? Ada. Dikasih hadis ayat nggak mau. Tidak ada yang maksa. Ya. Kemauan sendiri bukan kesalahan. Jika terbebas dari 3 penghalang ini, dia wafat dengan dosa syirik, naudzubillah min dzalik. Dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Tapi jika dia masih bertobat, maka pintu Allah, pintu taubat luas. Maka hati-hati dengan dosa syirik, masyaallah. Kita lanjut ke pembahasan hadis. Thumma kata Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Kuntu afala ubashirun nas." Ya Rasulullah, ini hadis ini bagus, penting sekali untuk orang tahu pemahamannya Mu'adz. Ya, bukankah sebaiknya saya kabarkan kepada umat hadis ini, yaitu barang siapa yang meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah, dia meninggal dengan membawa kalimat tadi, dia bertauhid, dia tidak menyentuhkan Allah. Ya, meskipun dia melakukan dosa, ada dosa-dosa lain, tapi dia akan dimasukkan ke dalam surga. Mu'adz bilang kepada Rasul, boleh saya kasih tahu orang yang Rasul hadis ini bagus ini. Saya kabarkan kepada umat. Apa kata Rasulullah SAW? La tubasyirhum. Jangan engkau sampaikan fayattakilu. Kenapa? Karena para sahabat nanti akan bermudah-mudahan. Ya, yatrukuna at-tanafus, kata para ulama. Mereka meninggalkan berlomba-lomba dalam amal ibadah. Kenapa? Karena mereka meyakini tauhid akan menyelamatkan kita. Ya. Jangan engkau kasih tahu, kata Rasul kepada Mu'adz. Karena mereka akan bergampang-gampangan nanti. Kenapa? Karena mereka tahu yang penting tauhid akan menyelamatkan.
Sudah, amalan sholat malam jangan terlalu maksimal. Akhirnya berlomba-lomba dalam kebaikan ditinggalkan. Ini kata Nabi. Ya, maka Mu'adz tidak menyampaikan hadis ini sampai Rasulullah SAW wafat. Lalu beliau menyampaikan hadis ini. Di sini ada makna yang tersirat. Ketika Mu'adz mengatakan, "Afala ubashirun nas." Ya, di situ ada pesan bahwa para sahabat itu memiliki semangat untuk berdakwah, memiliki semangat untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Perkataan siapa lagi yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah, kepada tauhid, kepada sunnah, ya, meninggalkan syirik, ya, kepada akhlakul karimah, kepada syariat Islam. Perkataan apa lagi yang lebih baik? Ini sudah yang paling baik, kata Allah SWT. Dan orang mengamalkan, ya, wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Semangat para sahabat dalam berdakwah. Antum pun demikian. Meskipun antum tahu sedikit, sampaikan. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau satu ayat. Bang Mulis lihat ada orang sholat tidak pakai sutra. Ini sering terjadi. Kita kadang-kadang takut untuk mengingatkan. Kita harus mengingatkan. Ada hal-hal yang mungkin orang tidak tahu. Antum sampaikan dengan hikmah, ya, bil hikmah, dengan cara yang terbaik. Antum lihat orang sholat tidak pakai sutra di tengah-tengah masjid. Ada orang lalu lalang. Habis sholat antum datangi, "Pak, assalamualaikum, bagaimana kabar Pak? Insyaallah siapa ya?" Tanya dulu begitu. Tadi anda lihat antum sholat tidak pakai sutra. Nabi SAW mengatakan, antum sampaikan hadisnya, ya, "Sallu ilal sutra." Ya, wahai Bapak, Nabi SAW mengatakan, sholatlah menghadap sutra. Ya. Karena SAW, idza shalla yadnu ila sutra. Nabi SAW, "Fal yadnu ila sutra." Hendaklah dia mendekat kepada sutra. Sutra ini penting sekali, Pak. Antum enggak hafal hadis, sampaikan. Ya. Penting sutra ini, Pak. Tapi kebanyakan kita acuh tak acuh. Sudahlah. Dia lihat begini terus. Ada orang wudunya salah. Ada orang wudunya salah misalnya. Wudu, kaki cuma tangan. Antum tahu ilmunya, antum ingatkan. Ya akhi, insyaallah, zadakallah irsa. Allah menambahkan semangat. Panggil. Dulu itu begini. Tapi berdua. Jangan ada rame-rame. Udah tutup. Marah orang, tersinggung. Ya. Adabnya ada. Semua orang wajib menyampaikan ilmu. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Maksudnya apa? Ilmu apapun yang antum sampaikan, yang antum dengar dari Nabi, sampaikan. Dengar dari para ulama jika itu benar. Antum lihat kemungkaran, antum sampaikan. Ya, apa saja. Ya. Sebagian orang mungkin mungkin celananya seret, ya. Kayak kaisar-kaisar Romawi dulu. Celananya kan nyeret di tanah. Antum sampaikan. Nabi SAW itu pakaiannya begini, Pak. Antum jangan bilang, ini bid'ah. Orang marah, tersinggung. Jangan. Antum bilang, Pak, Nabi itu pakaiannya di atas mata kaki. Ya. Kan Ibnu Umar itu dikatakan pakaiannya itu nisfu saqai, di tengah-tengah betis. Ya, Ibnu Umar. Saya itu sampaikan dengan cara yang baik. Sunnahnya seperti ini, Pak. Jangan bid'ah ini finnar. Habis antum. Orang nggak mau dengar. Ya, nggak ada orang benci dengan sunnah. Yang orang benci itu apa? Cara antum menyampaikan sunnah yang diri. Itu yang orang nggak suka. Ya, meskipun ru'us dhalal, orang yang paling sesat sekalipun, kalau antum sampaikan sunnah, dia akan terima. Nggak berani dia menentang Nabi. Tapi dengan cara yang baik. Pakaian itu Pak, kalau nyeret Pak, kotor nanti Pak. Nanti jalan ke masjid, apalagi musim hujan, becek Pak. Begitu sampaikan. Terus antum sampaikan, Nabi itu pakainya di atas mata kaki Pak. Ya. Atau antum lihat ada orang jenggotnya seru dilingkar-lingkar gini. Kumisnya. Jenggotnya habis dibotakin. Ada orang seperti itu. Antum panggil, Pak. Ini loh Pak. Antum ini ganteng loh Pak. Tapi lebih ganteng lagi kalau kumisnya dicukur.
Yang gini-gini itu dicukur, jenggotnya dibiarin Pak, lebih ganteng. Kayak Nabi, kayak sahabat, begitu. Sahabat itu jenggotnya dipiara Pak, kumisnya dicukur, bukan kumisnya dicukur sampai terus jenggotnya dibotakin Pak. Anu sampaikan seperti itu dengan cara bil hikmah, ya. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu lembut, suka dengan kelembutan dalam segala hal. Ya. Maka rifqu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu jika ada dalam suatu tindakan dia akan menghias. Meskipun yang antum sampaikan ini besar, keras, tapi kalau antum sampaikan dengan cara yang paling baik, dia akan kelihatan seperti sesuatu nasihat yang indah dengan cara yang lembut. Wala yunza min syai'in lasan. Tapi kalau antum kasar, itu wudunya udah bener itu. Wudunya udah bener itu. Batal wudunya itu. Salat yang dasar. Orang enggak mau terima. Orang enggak mau terima. Itu antum ajar dengan cara yang baik. Ya, sampaikan sunnah dengan sunnah. Ini yang banyak dilupakan. Ya. Makanya dalam pelajaran-pelajaran orang yang belajar agama ada usul dakwah, thariqatul dakwah. Kitab-kitab dibahas khusus. Bagaimana cara berdakwah? Itu ada cara-caranya. Ya. Orang tidak suka antum sebut bid'ah, antum gunakan cara lain. Ya. Perkara-perkara baru misalnya. Orang kadang ini sudah tidak mau dengar nasihat karena antum sudah ngomong bid'ah duluan. Padahal dia mau dengar sebenarnya. Tapi karena alhamdulillah sampai di ujung kullu bid'atin dhalalah, habis masjid enggak ada orang dengar. Padahal sebenarnya antum mau sampaikan bagus. Makanya uslub dakwah itu penting. Ya. Uslub dakwah penting. Sampaikan dengan cara yang paling baik, terbaik. Ya. Kemudian di sini juga kita mendapati bolehnya seorang itu menyembunyikan ilmu apabila ada bahaya. Ya, ada bahaya. Saya beberapa waktu lalu pernah ketika di mobil diskusi sama Ustaz Mubarak, hafizahullah, guru kita, terkait dengan pacuan kuda. Ada sebuah hadis Nabi SAW membahas tentang bolehnya al-iwad. Saya tidak bilang judi ya, kurang bagus judi. Iwad. Jadi misalnya saya dengan Bang Helmi punya kuda, kita pacuan kuda. Saya dengan Bang Helmi itu boleh taruhan kuda. Bang Helmi menang, ya kasih saya 100.000. Kalau saya menang kasih Bang Helmi 100.000. Ini gambaran sederhananya orang akan bilang judi. Ya. Tapi kata para ulama di antaranya Imam Al-Wadi, dia mengatakan yaitu as-sabaqah, itu perlombaan bil iwad. La sabaqah illa fi thalath. Kata Nabi SAW, tidak ada perlombaan kecuali 3. Apa? Perlombaan unta, perlombaan memanah, dan perlombaan kuda. Kata para ulama, apa yang dimaksud tidak ada perlombaan kecuali 3? Ya, yaitu bil iwad. Tidak boleh ada lomba yang ada taruhannya antara orang yang lomba. Kecuali 3 ini boleh. Nah, yang seperti ini tidak boleh saya sampaikan. Kalau saya bilang, antum bilang boleh nanti pacuan kuda, kita judi. Yang penting saya dengan kudanya dia. Akhirnya orang akan bermunduran masalah judi. Contoh ilmu-ilmu seperti ini yang kita sembunyikan. Ya, ini contoh. Meskipun di sini terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud itu ya tidak boleh memang ada judi atau iwad, taruhan tidak boleh sama sekali. Meskipun pendapat yang rajih tadi, perlombaan kuda itu boleh. Tapi yang taruhan itu yang ikut lomba, bukan saya yang nonton. Saya Bang Helmi lagi nonton kuda, ayo. Kau kuda merah, saya kuda putih. Bukan begini. Yang lomba yang taruhan. Nah, itu diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Hanya saja dalil-dalil seperti ini jangan aku sampaikan. Wah, boleh. Akhirnya pacuan kuda legal. Boleh sudah. Akhirnya yang tadi tidak suka pacuan kuda jadi ikut lomba. Ikut judi dia. Ini maksudnya. Ada sebagian ilmu yang hati-hati untuk sampaikan. Tidak bisa sembrono, tidak bisa sembarangan. Ya. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan jangan kau kabari. Padahal ini ilmu loh, ilmu hadis. Jangan kau sampaikan. Kenapa? Fayattakilu. Mereka akan bermudah-mudahan nantinya. Ya, mereka akan bermudah-mudahan. Yatrukuna at-tanafus. Mereka akan meninggalkan berlomba-lomba dalam ibadah. Ya. Para sahabat itu suka berlomba-lomba dalam ibadah. Ya. Abu Bakar, kisah masyhur antara Abu Bakar dan Umar. Ya, Umar itu saking kepingin ngalahin Abu Bakar dalam ibadah, dia sedekahkan setengah hartanya.
Sampai ke Nabi kaget ya, Abu Bakar seluruh hartanya disedekahkan. Kagetnya, saya tidak bisa kasih kalah Abu Bakar. Beliau mengeluarkan setengah hartanya dengan harapan bisa kalahkan Abu Bakar. Sampai di Nabi, Abu Bakar sudah serahkan seluruh hartanya. Subhanallah. Ya. Itu perlombaan dalam hal amal ibadah yang dilakukan para sahabat. Ya. Intinya apa? Ada sebagian ilmu antum lihat masalahnya, mafsadatnya. Kalau antum sampaikan akan menimbulkan masalah, jangan antum sampaikan. Ya. Begitu. Makanya dakwah itu bil uslub layyinah, thayyibah. Uslub yang lembut, ya. Uslub yang baik. Nabi SAW itu berdakwah 13 tahun di Mekah hanya mengajak kepada tauhid. Ya. Perlahan. Ya. Begitu juga kita di daerah-daerah seperti ini. Harus hati-hati menyampaikan sunnah. Bagaimana orang bisa tertarik dengan sunnah? Ya. Dengan cara yang baik. Ya. Saya kira ada yang bertanya, silakan. Silakan Abu Syakir. Iya. Tauhid. Ada kita kadang sering mengatakan kata misalnya contohnya langsung hujan. Oh hujan itu karena ini. Atau ada sesuatu hal yang lain. Misalnya, oh kita jualan tidak laku karena ini. Atau lakunya karena ini. Perkataan seperti itu, tapi kita tidak bersandarkan kepada Allah begitu. Kita mengenai kepada sebab. Kita mengenai kepada sebab. Itu perkataan seperti itu termasuk syirik. Subhanallah. Ya. Perkataan seperti ini, perkataan-perkataan yang dilarang. Ya. Sesuatu yang terlarang. Ketika dia mengatakan laula fulan, laula al-kalb la dakhala al-nisf. Ya, kalau tidak karena anjing itu pencurinya masuk. Ini perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan. Ya. Menyandarkan sebab bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Ya. Hanya saja, ya, kata para ulama, yang seperti ini sebaiknya dihindari. Artinya misalnya, ini apa contohnya? Tapi kalau masalah hujan itu sudah jelas. Artinya ada sesuatu yang memang antum punya sebab di situ. Ya. Contohnya apa? Oh kalau Om Kisan tidak bantu saya tadi, wah saya tidak bisa perbaiki motor. Ini bahasa syirik loh. Kalau bukan karena Om Kisan yang bantu saya tadi, ini motor ini tidak bisa diperbaiki. Ya. Makanya kata para ulama, sebaiknya dia menyebutkan Allah terlebih dahulu. Kalau bukan karena Allah, kemudian bantuan Om Kisan, motor ini tidak bisa bagus. Meskipun sebagian ulama membolehkan ucapan, kalau bukan karena Om Kisan, ya motor ini tidak akan jadi. Tapi di hatinya tetap dia meyakini bahwa Allah adalah sebab mutlak situ. Kemudian bantuan dari Om Kisan. Hanya yang lebih baik antum sebutkan itu. Misalnya, makanya antum biasakan sebutkan begini. Ba'dallah, ya. Ba'dallah. Antum misalnya begini. Kalau bukan karena antum ini anak kehujanan tadi, ba'dallah. Sebutkan Ba'dallah maksudnya apa? Setelah pertolongan Allah. Jadi kita menyandarkan segala hal itu setelah bantuan dari Allah. Setelah kehendak dari Allah, ya. Yang lebih bagus seperti itu. Tapi kalau dia dalam hatinya meyakini murni bahwa sebab itu dari tindakan atau dari benda atau hal tersebut, maka ini bentuk kesyirikan. Ya, tidak boleh. Ya. Segala hal tetap kita sebarkan kepada Allah terlebih dahulu. Makanya nanti ada pembahasan di kitab-kitab yang saya bawa. Saya lupa bawa kitab ya. Saya mau bawa kitab tadi. Mungkin jangan marah. Karena mungkin bilang saya itu senang kajian pakai kitab. Tapi insya Allah kajian kitab, tapi lupa bawa kitab. Ya, lupa bawa kitab. Karena udah baca suara Alhamdulillah. Hujan tadi bulu-bulu. Ya, intinya, ya, tidak boleh. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.